Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Rizky Susunan, Davi Kotun Nur Aini, Marsanda Cinta Aulia Azahra, Muhammad Rizky Susunan. Di sini kami akan menjelaskan kode H30 sampai H36 tentang disorder of choroid and retina. H30 sampai H36 terdiri dari choroid retinal inflammation, yang kedua ada other disorder of choroid, yang ketiga ada H32 asterisk choroid retinal disorder in disease classified elsewhere, ada H33 tentang retinal detachment and breaks, yang selanjutnya ada H34 tentang retinal vascular occlusion, selanjutnya ada H35 tentang other retinal disorder, selanjutnya ada H36 asterisk tentang retinal disorder in disease classified elsewhere. Definisi. Koroid merupakan membran berwarna coklat tua yang terletak di antara sklera dan retina. Koroid terdiri dari berbagai pembuluh darah yang berfungsi untuk menyuplai darah dan nutrisi ke retina dan seluruh bagian mata. Definisi retina atau selaput cahaya adalah selapis tipis sel yang terletak pada bagian belakang dari bola mata, vertebrata, dan cephalopoda. Retina merupakan bagian mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Yang pertama ada kode H30. H30.0 tentang vokal chorioretinal inflammation, vokal chorioretinitis. Patofisiologi chorioretinitis biasanya disebabkan oleh etiologi infeksi. Peradangan biasanya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau protozoa bawaan. Penyebab chorioretinitis. Yang pertama, infeksi virus seperti infeksi cytomegalovirus atau CMV, HIV, rubella, dan West Nile. Yang kedua ada infeksi bakteri seperti Bartonella, tuberkulosis, penyakit Lyme, dan sifilis. Selanjutnya ada infeksi jamur seperti infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida. Gejala chorioretinitis. Yang pertama ada kemerahan pada mata, yang kedua sensitif terhadap cahaya yang berlebihan, yang ketiga ada penglihatan warna yang terganggu, yang keempat ada penglihatan yang kabur. Pengobatan chorioretinitis. Yang pertama antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri. Yang kedua ada anti jamur untuk mengatasi infeksi jamur. Dan yang terakhir ada antivirus untuk mengatasi infeksi virus. Selanjutnya H31. Di sini saya mengambil H31.4 yaitu choroidal detachment. Patofisiologinya, choroidal detachment atau pelepasan koroid terjadi ketika terdapat penumpukan cairan atau darah di ruang suprachoroidal, ruang potensial yang terletak di antara koroid dan sklera. Next. Pelepasan koroid dari sklera di bawahnya akibat penumpukan cairan di ruang suprachoroidal yang umumnya disebabkan oleh peningkatan tekanan intraokular atau IOP seperti beberapa keadaan, efusi koroid atau transudatif trauma, exudatif, cairan terakumulasi di ruang suprachoroidal akibat berbagai penyakit, perdarahan koroid itu pembedahan. Gejala choroidal detachment. Yang pertama ada mual dan muntah, yang kedua nyeri pada mata, dan terakhir penglihatan sangat buruk. Pengobatan choroidal detachment dalam kasus non-traumatik dapat diobati dengan TIO dikurangi dengan pengobatan yang tepat, seperti kasus non-trauma yang berlangsung selama seminggu atau lebih, di mana cairan dapat dikeluarkan dan dilakukan metode tamponade. Kasus trauma dapat ditangani dengan pembedahan. Selanjutnya H32. Di sini saya mengambil H32.0 asteris. Chorioretinal disorder in disease classified elsewhere, yaitu chorioretinitis akibat toksoplasma dengan kode B58.0 danger. Patofisiologinya,
Retinitis toxoplasma merupakan infeksi korioretinal pada bagian mata belakang yang disebabkan oleh infeksi protozoa yaitu Toxoplasma gondii. Gejala-gejala dan penyebab dari toxoplasmosis itu sendiri seperti riwayat kontak dengan kucing, riwayat makan makanan daging yang kurang matang, atau riwayat makan sayur-sayuran yang mentah, dan kebersihan lingkungan serta kebersihan diri yang tidak terjaga dengan baik. Gejala chorioretinitis toxoplasma. Yang pertama ada fotofobia, yang kedua ada floaters, yang ketiga ada pandangan yang kabur, yang keempat ada mata merah, dan yang terakhir nyeri pada mata. Next, pengobatan chorioretinitis toxoplasma. Yang pertama pemeriksaan imaging dengan USG. Yang kedua, pemeriksaan penunjang dengan OCT atau optical coherence tomography, dan yang terakhir pemeriksaan histopatologi. Selanjutnya adalah kode H33. Di sini saya mengambil kode H33.0 yaitu retinal detachment with retinal breaks. Rhematogeneous retinal detachment bisa disebut dengan ablasi retina rhematogeneous atau ablasi retina terjadi ketika posisi retina tidak pada posisinya. Hal ini menyebabkan penglihatan menjadi kabur karena ketika retina robek atau pecah, cairan vitreous bisa berada di belakang retina dan dapat mendorong retina menjauh dari dari bagian belakang mata. Penyebab umum penyakit ini adalah karena bertambahnya usia, sehingga dapat menyebabkan cairan vitreous berubah tekstur dan menyusut. Hal itu dapat menyebabkan retina tertarik oleh vitreous dan dapat merobek retina. Peningkat resiko penyakit ablasi ini adalah karena adanya cedera mata, pernah melakukan operasi mata, ataupun rabun jauh. Ini adalah perbandingan mata sehat dan mata yang terkena ablasi. Pengobatan rhematogenous retinal detachment ini bisa dilakukan dengan penyegelan istirahat retina. Prosedur ini dilakukan dengan laser atau disebut dengan chiroterapi. Bisa juga dilakukan dengan retinopeksi pneumatik, yaitu prosedur penyuntikan udara atau gas pada mata untuk mengatasi beberapa jenis pemisahan retina. Ataupun dengan vitrektomi, yaitu operasi mata untuk mengobati masalah pada retina dan vitreous. Yang selanjutnya ada kode H34. Di sini saya mengambil kode H34.8 yaitu Other Retinal Vascular Occlusion. Retinal Vein Occlusion Central atau bisa disebut Central Retinal Vein Occlusion, disingkat menjadi CRVO, adalah kondisi mata yang mempengaruhi retina atau lapisan jaringan peka cahaya di bagian mata belakang. Terjadi ketika adanya gumpalan darah pada vena utama dan darah mengalir keluar dari retina. Jenis CRVO ini yang pertama ada non-iskemik, yaitu CRVO ringan yang menyebabkan pembuluh darah di retina bocor. Dan kedua ada iskemik, yaitu jenis CRVO yang parah yang mengurangi atau menghalangi aliran darah ke pembuluh darah di retina. Gejala CRVO ini ada penglihatan kabur dan ada mata memerah. Orang-orang yang beresiko terkena penyakit CRVO adalah orang yang berusia 50 tahun ke atas. Yang kedua, ada pemilik riwayat tekanan darah tinggi dan diabetes. Yang ketiga, ada yang memiliki penyakit glaukoma dan arteriosklerosis. Tidak ada obat untuk penyakit CRVO ini, namun ada beberapa perawatan yang bisa mengurangi gejalanya. Yang pertama ada suntikan, yaitu diberikan suntikan obat anti-VEGF untuk mengurangi kadar VEGF dalam mata dan mencegah terjadinya edema makula. Yang kedua ada perawatan laser, disebut dengan panretinal photocoagulation atau PRP, yaitu prosedur membuat luka bakar kecil pada retina untuk mengurangi kemungkinan pendarahan pada retina.
Baik, selanjutnya ada tiga. Baik, selanjutnya ada H35. Di sini saya mengambil H35.2, yaitu retinopathy of prematurity atau retinal fibroplasia. Pengertian dari retinopathy of prematurity merupakan perkembangan abnormal dari pembuluh darah retina yang umumnya terjadi pada bayi prematur. Untuk patofisiologi dari retinopathy of prematurity, penyakit ini berkembang karena kondisi pembuluh darah di retina yang abnormal. Pada bayi prematur, retina belum sepenuhnya berkembang saat lahir. Faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan ROP termasuk usia kehamilan muda, berat, berat lahir rendah, pernafasan terbatas, dan paparan oksigen tingkat tinggi dalam perawatan bayi prematur. Untuk pengobatan ROP sendiri ini ada 5, yaitu yang pertama operasi laser, kedua krioterapi, ketiga injeksi ke mata, keempat scleral buckling, dan yang kelima vitrectomy. Yang selanjutnya ada H36. Di sini saya mengambil kode H36.0, yaitu diabetik retinopati. Di sini merupakan gambar retina yang normal dan retina yang terkena diabetes. Next. Untuk pengertian dari diabetik retinopati ini merupakan salah satu bentuk komplikasi diabetes mellitus, di mana kadar gula yang tinggi pada akhirnya mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah retina mata, terutama di jaringan-jaringan yang sensitif terhadap cahaya. Untuk patofisiologi diabetik retinopati, berkaitan dengan kondisi hiperglikemia dalam jangka waktu lama yang akan menyebabkan perubahan biokimiawi dan fisiologi, termasuk gangguan jalur poliol, aktivasi protein kinase, dan peningkatan ekspresi faktor pertumbuhan. Untuk gejala diabetik retinopati, yaitu penglihatan menurun, bintik hitam pada penglihatan, sakit mata dan mata merah, visi bayangan. Lalu untuk faktor resikonya, yakni kadar kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan juga kadar gula tinggi. Sekian presentasi tentang kode H30 sampai H36 tentang Disorder of Choroid dan Retina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.